pintu khusus namanya pintu apa tadi? Pintu apa? Ingat, pintu yang diberikan kepada orang yang puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya pintu apa tadi? Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan itu adalah pintu yang disediakan oleh Allah buat orang-orang yang puasa diterima oleh Allah. Dan tidak ada satupun yang masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita ini selalu berdoa kepada Allah agar puasa kita ini Allah terima. Target orang yang puasa itu apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu masuk ke surga tanpa hisab, langsung. Kalau orang yang beriman itu masih dihisab amalnya. Itu bedanya orang yang bertakwa dengan orang yang beriman. Orang yang bertakwa langsung masuk dalam surga, berbondong-bondong mereka. Kalau orang yang beriman harus dihisab dulu kebaikannya. Walaupun dia akan ke surga juga. Gitu. Walaupun dia akan ke surga, tapi harus dihisab, menunggu giliran. Bayangkan begitu banyaknya manusia sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang menunggu giliran. Ya, menunggu Allah Akbar. Dan besar harapan kita di saat kita menunggu itu ya kita menunggu di tempat yang baik, menunggu di tempat yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Jadi saya pikir begitu. Ada yang bertanya? Bagaimana bedanya orang beriman? Nah, itu tingkatannya jelas beda. Jadi orang yang bertakwa tingkatnya lebih tinggi. Artinya kalau iman itu semua orang Islam itu sebenarnya yang menjalankan perintah Allah dia beriman, ya beriman. Makanya kenapa puasa itu Allah tidak sembarang orang serahkan. Allah hanya titipkan di pundak hamba-hamba yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ayat puasa. Allah awali kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi tujuan kita ini kan bagaimana bisa menuju ketakwaan itu, ya. Kalau orang yang beriman itu hampir semua kita beriman. Ibu-ibu beriman semua. Apakah kita sudah bertakwa? Bertakwa itu adalah dia menjalankan perintah Allah dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, ya. Itu puasa itu harus totalitas, jangan main-main. Kalau kita tidak punya iman, ketika ingin menjalankan puasa, bisa saja gagal. Ya, bisa saja gagal. Maka kata Nabi, banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Banyak orang yang mendirikan salat malam, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari salat malamnya kecuali terjaga saja. Jadi bertakwa itu memang dia harus sungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang Allah perintahkan. Dia sungguh-sungguh. Mujahadah dalam bahasa agama itu. Kalau dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi kafah. Dia beragama itu dengan secara menyeluruh, dengan totalitas. Surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Berislam secara totalitas dengan sungguh-sungguh, itulah akan meraih ketakwaan. Jadi begitu. Jadi orang bertakwa dia akan sungguh-sungguh. Kalau orang yang beriman itu ya beriman, ya. Beriman itu adalah wujud ketaatan dia terhadap apa yang Allah perintahkan. Tapi bertakwa itu sungguh-sungguh. Gitu. Insya Allah kalau orang sungguh-sungguh itu selalu tempatnya itu. Saya pikir begitu. Ada yang lain? Bisa? Iya. Ini kan saya membaca ini dengan artinya ini Al-Quran. Iya. Saya temukan ada kata-kata menjual ayat Al-Quran dengan murah. Apa maksudnya bisa? Menjual Al-Quran. Ayat Al-Quran dengan harga murah. Iya. Ayat berapa kita baca? Ayat berapa tadi itu? Mau saya tanya ibu, dia punya bisa Dan kasih saya pencerahan. dan itu bisa bermakna ini ya. Banyak orang itu menjadikan agama itu sebagai sarana untuk mengeksploitasi diri. Termasuk mubalik, normal ya. Tidak sedikit mubalik itu yang menjadikan agama itu untuk tujuan hidup. Ada ketika
orang yang panggil ceramah misalnya. Iya. Dan amplopnya itu kecil seperti ikan mairo, seperti ikan puri, mairo ya, apa mairo ya? Bukan ikan bolu kan besar, mairo kan kecil, maksudnya amplopnya kecil. Ada yang tidak mau itu, atau dia geser ke teman yang lain, dia ambil yang lebih besar itu. Jadi itulah yang mungkin sebagian ulama mengatakan yang menjual ayat-ayat Allah itu. Jadi dakwah itu sebenarnya bukan berarti kita tidak menerima amplop, ya. Tetapi memang didahulukan keikhlasan. Ya, insya Allah amplop akan ikut itu. Akan ikut. Jadi ada di antara orang yang memang menjual ayat-ayat Allah itu dengan murah. Ya, dia seperti itu, contohnya itu. Jadi dia mengeksploitasi agama ini untuk kepentingan dirinya. Dan saya tidak mau bicara personal per orang karena teman-teman saya juga tidak sedikit juga yang begitu. Maka ini hati itu perlu ditata. Harus ditata. Saya itu secara pribadi ketika organisasi yang mengundang saya itu saya ikhlas sekali. Kenapa? Karena saya tidak menerima bayaran di organisasi itu. Saya tidak menerima upah karena kami itu betul-betul ikhlas. Ketika presiden mengundang pasti kan ada kompensasinya, pasti ada transportasinya dikasih begitu. Dan saya merasakan keikhlasan itu sudah terbagi dua. Di satu sisi saya mendapatkan amplop, di sisi lain saya juga ingin apa yang saya sampaikan ini tercerahkan di hadapan umat juga. Ya, makanya saya di sini ikhlas sekali menyampaikan karena saya tidak dikasih amplop di sini. Jadi karena saya tahu di sini kan tidak ada sumbernya, gitu kan. Dan kasihan ibu-ibu kalau disuruh misalnya pengajar kumpulan jangan. Jadi kami ini bersyukur sekali Allah karuniakan ilmu sehingga kami bisa membagi-bagi di hadapan orang yang mau membutuhkan. Seperti ada lagi itu orang yang menjual agama Allah itu dengan murah. Itu kalau di media sosial di YouTube itu banyak sekali yang seperti itu. Jadi kontroversi seperti itu. Makanya belajarlah agama itu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Jadi berdakwah itu kan kewajiban kita, kewajiban setiap muslim. Bukan kewajiban kami para mubalik saja, ibu-ibu pun punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan pesan agama. Punya kewajiban yang sama, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ibu-ibu. Jangan kita analogikan bahwa menyampaikan pesan agama berdakwah itu harus lewat podium, harus ceramah, tidak. Ibu-ibu menyuruh saja anak-anak, nak sholatnya, nak mengaji, nak, oh itu sudah dakwah yang luar biasa sekali. Ya, jadi tetapi ibu-ibu harus jalankan dulu. Jangan menyuruh anak sholat, ibu-ibu sendiri tidak sholat, itu salah. Nak ngaji, nak ibu-ibu tidak pernah pegang Al-Quran, itu juga salah. Ketika itu terjadi, apa teguran Allah dalam Al-Quran? Surat As-Saff ayat kedua, ayat ketiga, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ini orang-orang beriman, janganlah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Aku murka kata Allah. Kalau bahasa sederhananya itu, aku tidak suka kepada orang-orang yang mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Jadi seorang mubalik itu antara kata dengan perbuatan itu harus sejalan, harus mampu disinergikan. Jangan lain di mulut, lain juga pada tataran implementasi itu. Gitu. Harus sejalan. Nah, disitulah letak kesuksesan dakwah Nabi itu. Ya. Apa yang Nabi sampaikan dan dia jalankan. Kita ini sekarang apa yang kita sampaikan ke orang kita ini tidak jalankan. Bapak-bapak silakan berangkat ke masjid untuk mendirikan sholat. Dia di tempat tidur. Ya, nggak bisa seperti itu. Makanya harus mampu disediakan kata dengan perbuatan. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari istilah tadi ya, menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sangat murah. Betul itu. Jadi saya pikir begitu ya. Sudah ya. Ini bisa. Kalau ada suami yang meminta terus istri kita harus taat pada suami. Jadi suaminya belum taat, masih belum melakukan sholat 5 waktu. Bagaimana apakah ibu-ibu jangan kecewa ketika mendapatkan suami yang tidak taat. Sebenarnya itu ladang amal buat ibu-ibu untuk membina, bukan membinasakan. Kalau membinasakan ya tinggal kasih kopi cyanida. Habis itu sebenarnya ladang amal. Jadi untuk
membimbing dia. Itu pahala memperbaiki orang itu luar biasa. Pahala mengislamkan orang itu luar biasa. Jadi apa namanya? Itulah karena sebenarnya kewajiban membimbing ibu-ibu itu suami sebenarnya. Ya, suami ada di tangan suami. Ini terbalik. Iya. Maksudnya ada mau mendirikan sholat, Ustaz, sudah paham. Betul. Yang pertama memang kewajiban suami itu harus mendidik keluarganya. Itu sebenarnya dalam kompilasi hukum Islam pun mengatur, dalam undang-undang pernikahan pun mengatur persoalan itu. Kewajiban suami itu tidak hanya memberi makan, tidak hanya memberi minum, tetapi juga mendidik, memberikan pendidikan. Kalau dia tidak punya ilmu untuk mendidik keluarganya, bisa dimasukkan lewat majelis taklim seperti ini, titipkan istrinya di majelis taklim supaya tidak ada beban dia di hadapan Allah nanti. Oh, Allah kan tanya semua nanti, tidak ada itu yang tidak Allah tanyakan. Ibu-ibu akan mempertanggungjawabkan sendiri amal perbuatannya. Suami itu yang paling berat. Tadi kan saya sampaikan dari awal tadi ya, bahwa tugas suami itu berat sekali. Salah satu dari tugas suami yang paling berat adalah mempertanggungjawabkan keimanan istrinya di hadapan Allah. Istri tidak taat, tidak sholat, ada bagian dosa kami sebagai suami di dalamnya. Tapi ibu tadi terbalik, ini suami saya tidak taat ini, maka ibulah yang berperan untuk mendidik dia, mengajak dia, ajak saja. Pak, sholat Pak. Jadi, biasanya kalau diajak sholat itu dia biasa nggak marah, ya. Ya dicuekin mungkin ya. Tetapi biasanya kalau kebiasaan yang dilarang itu baru dia marah. Misalnya dia suka minum, kita larang, oh dia marah ya. Atau dia suka judi, kita larang kebiasaan judinya, oh dia marah, dia ngamuk. Ya, dia ngamuk. Tetapi kalau disuruh sholat, biasanya ya, mama dulu. Nanti saya belakangan. Iya begitu. Dia tidak akan marah itu kalau menyuruh sholat. Suruh saja, suruh terus. Ya, jangan bosan-bosan. Insya Allah kalau sering mendengar itu ya panasnya kepalanya. Oh ini dia sholat juga. Ya. Walaupun sholat terpaksa awalnya kan, sholat terpaksa. Berangkatnya dari terpaksa, lama-lama ya menjadi kebiasaan. Sabar sajalah untuk termasuk suami yang taat juga itu bukan apa namanya, itu ujian juga buat para istri. Baik tiap hari dia keluar pergi ceramah, ya kadang pulang jam 10, jam 11 malam, besok pagi start lagi, itu terus yang dia lakukan, sehingga jarang dia pergi refreshing sama-sama. Itu ujian juga. Ya di satu sisi kan, ya lakukan sajalah hidup ini, insya Allah ada semua hikmahnya itu. Kalau suami tidak taat, pasti akan diberikan istri yang taat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa membimbingnya. Walaupun ada ayat mengatakan bahwa laki-laki yang baik akan ditemukan dengan perempuan yang baik. Laki-laki berzina akan ditemukan dengan perempuan berzina. Jadi begitu. Makanya ibu, kalau mungkin anak kita kan sudah expired semua ini, sudah tua-tua semua. Paling tidak kita bicara anak kita lah. Kalau anak-anak kita nanti sebagai ketemu dengan jodohnya yang baik, ya kita perbaiki anak-anak kita, bekali iman, bekali akhlak yang baik. Insya Allah akan ketemu dengan orang yang baik. Jadi seperti itu. Kalau dalam kehidupan keluarga itu yang terpenting bagaimana miliki iman. Kalau iman modal dalam kehidupan berkeluarga ini, insya Allah itu akan bisa mengantarkan ke arah yang baik. Sebab kalau harta yang banyak itu tidak ada jaminan. Banyak orang teman saya nikah itu kaya dia, maharnya tinggi-tinggi, ya. Uang belanja yang besar-besar, lama setahun sudah cerai. Kenapa? Karena tidak ada iman itu. Maka perlu bekali diri dengan iman. Ya, kalau iman itu kan orang yang ada rasa takutnya kepada Allah. Ya, dia taat terhadap perintah Allah. Jadi sabar Bu ya. Saya bukan suami. Iya. Tidak apa-apa, bimbing aja dari jalan yang benar. Insya Allah. Itu bagian dari dakwah ya. Dakwah itu saya katakan kewajiban semua kita, bukan kewajiban para kami membalik ini, tidak. Kewajiban kadang juga ada suami gengsi, sehat sama istrinya, tidak mau dengar. iya.